ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Saya tidak share presentasi ya, karena wifi saya ngadat-ngadat. Jadi sejak sudah 2 kali meeting ini gagal terus, malah kacau balau diulang-ulang. RPS ya, ada file RPS Excel ya, sudah dibuka? Sudah, Pak. Oke. Karena aku sudah berulang kali 2 hari ini kacau balau, wifi ini kacau. Saya pakai tethering HP kemarin, sekali meeting dapat habis 3 GB, jadi langsung habis. Saya biasanya jarang pakai HP soalnya. Oke. Nah, untuk ngiritnya mungkin Anda matikan video Anda ya, biar orang megap-megap. Cuma mati video biar modulasinya bagus. Ini hanya untuk mengurangi beban. Videonya dimatikan semua saja. Sudah ya? Sudah 88 berarti sudah semuanya. 89. Semua video mati ya. Saya mencoba kemarin share screen riser terus. Baik, saya mulai. Anda buka yang Excel. Capaian pembelajaran mata kuliah. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Oke. Capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi kuliah kita ini endingnya di pertemuan ke-8. Itu sudah selesai semua. Unjuk kerja Anda sampaikan ke saya. Itu yang di capaian pembelajaran mata kuliah, sebelah kanan ada observasi, ada partisipasi, ada unjuk kerja, ada tes tertulis. Nanti kan ini ketemu luring ya. Nanti ada tes lesan. Nah, tes lesan karena semester ini desain ketemunya tatap muka biar cepat selesai. Tapi sejumlah hal menghambat itu ya. Pertama adalah di CPMK 1 itu ada memahami persoalan mendasar penelitian kependidikan kualitatif. Yang pertama itu memahami konsep penelitian kependidikan kualitatif. Di konsep pendidikan kualitatif itu ada 3 hal pokok yang perlu, yang di konsepnya ya, yang perlu betul-betul paham dan aplikatif. Itu ruang lingkupnya mana, metodologi yang dipakai nanti apa, dan fakta sosial pendidikan itu seperti apa. Nah, di CPMK yang baru masuk silakan buka di Excel Anda masing-masing. Saya tidak bisa share screen. Dimatikan video Anda karena Anda lihat di psikologi, dibuka di RPS. Tolong ada yang tulis ditulis di chat ya. Diperintahkan untuk buka. Tolong Mas, tulis salah satu Mas. Buka yang baru masuk itu. Buka RPS lewat psikologi. Ada yang chat, silakan buat chatnya.
Kita buka RPS lewat psikologi dan PPT, gitu ya. Oke, saya ulang lagi ya. Semua sudah buka. Nah, ini masih ada yang masuk lagi. Semua sudah buka RPS? Ampun, Pak. Yang baru masuk, buka RPS lewat psikologi sama PPT sekalian. Yang baru masuk, buka RPS sama PPT. Saya nggak bisa share screen karena ngadat-ngadat. Wifi-nya jelek. Sudah 2 ini kacau balau. Sekarang disiasati, Anda matikan video Anda semua, baru ringan. Dan Alhamdulillah Google Meet sekarang bagus tampilannya. Cuman kita masih nggak kuat. Ini masih free, tapi pulsa aja nggak kuat bayar ya. Jaringan kita tidak bagus. Sudah selesai ya. Nah, sekarang kapasitas berapa ya Google Meet ya? 100 kira-kira ya. Sekitar 100, Pak. Sudah selesai berarti 100 ya. Yang lain udah nggak bisa masuk. Baik. Jadi di CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah 1, 2, 3 itu sampai 5. Di CPMK 1 itu ada 3 item. Jadi CPMK-nya itu memahami persoalan mendasar penelitian pendidikan kualitatif. Di tab 1.1.1 itu menjelaskan konsep penelitian pendidikan kualitatif. Yang konsepnya itu ada 3 yang penting, yaitu adalah memahami ruang lingkup, metodologi, dan fakta sosial pendidikan. Ruang lingkup nanti kita sambil jalan, saya mulai dari belakang. Otomatis sampai ke situ, tapi mulai dari belakang, yaitu fakta sosial pendidikan. Apa yang dimaksud dengan fakta sosial kependidikan? Jadi fakta sosial kependidikan itu kalau dilihat lokusnya itu ada 2. Yang dulu Anda kuliah psikologi pendidikan itu atau sosiologi pendidikan, lokus yang terkait dengan kebijakan dan lokus yang terkait dengan pengalaman pembelajaran, bisa di sekolah, bisa di mana-mana. Kebijakan itu apa saja, bisa kebijakan menteri, bisa presiden, wali kota, gubernur, dan sebagainya. Karena SMA itu di bawah gubernur, kalau SMP di bawah bupati atau pemkot. Nah, kebijakan keuangan segala macam itu kebijakan paling atas negara. Jadi itu yang bisa diriset. Syaratnya adalah dia observable. Apa artinya observable? Bisa dilihat atau menggunakan indera, bisa didekati dengan menggunakan indera. Ya, semua yang bisa didekati dengan menggunakan indera yang terkait lokus tadi, kebijakan dan lokus tempat, itu adalah boleh diteliti oleh Anda dalam konteks ini. Nah, yang disebut observable itu artinya tidak hanya sekedar bisa didekati dengan indera, tapi memungkinkan Anda mengakses datanya. Memungkinkan secara mudah Anda bisa mengakses data. Contoh misalkan, kalau Anda pilih tentang kebijakan, lalu Anda buat judul misalkan, latar belakang penentuan hukum sekolah tidak tatap muka tapi lewat online oleh misalkan oleh presiden. Itu dasar hukumnya apa? Atau latar belakangnya apa? Nah, judulnya menarik, tetapi persoalannya ya observable, tapi persoalannya adalah datanya tidak mudah diakses.
ketika Anda menggunakan metode observasi. Datang ke kantor presiden, wawancara dengan presiden. Itu sudah makan duit banyak, lalu masuk ke sana saja sudah susah, melalui pintu macam-macam dan masuk lubang-lubang yang susah. Oleh karena itu maka tidak direkomendasi untuk Anda membuat riset itu dalam rangka penyelesaian kuliahmu ini. Ya, jadi memang observable, tapi pertimbangan akses data tidak bisa. Yang kedua, pertimbangan biaya. Taruhlah Anda akses data bisa karena kebetulan kamu adalah ponakan presiden misalkan. Biaya itu siapa yang nanggung? Kalau Anda dapat sponsor ya mungkin 100 juta mungkin bisa lah. Karena dari Warwi, dari tempat Anda tinggal, ke sekolah, kampus UMS, lalu ke Jakarta. Jadi pertimbangan biaya itu menjadi bagian dari yang harus kamu hitung. Memang dia itu observable, bisa diobservasi, tetapi tidak mudah, tidak accessible, tidak mudah diakses. Yang kedua, tidak juga menghindari menumpuknya biaya yang luar biasa. Yang keempat, dari segi keamanan dan segalanya untuk kamu, untuk responden, untuk semua itu diberikan. Yang disebut observable itu tidak semata-mata asal bisa diobservasi. Lawannya yang tidak observable apa Pak? Lawannya adalah misalkan meneliti tentang kehidupan orang di surga, orang di neraka. Misalkan ya, itu enggak observable semua. Meneliti tentang kehidupan jin, setan, malaikat, semua hal gaib yang dinas di dalam Al-Quran dan diceritakan oleh Nabi di dalam hadis, tidak masuk semuanya bisa masuk untuk diriset. Meski itu menjadi bahan bakar utama kompetensi pendidikan agama Islam, tapi tidak bisa dijadikan riset yang observable. Karena apa? Datanya tidak bisa diakses, apalagi biayanya. Siapa yang mau mengajukan judul meneliti tentang kehidupan malaikat? Nah, ada pembimbing yang berani itu luar biasa. Atau ada sponsor yang berani membayar. Anda datang ke langit tingkat 7. Karena malaikat itu tinggalnya di mana-mana. Yang paling atas adalah yang menjaga Lauh Mahfuz, yaitu Magnum Markum gitu ya, yang di sana tempat yang mulia dijaga malaikat. Di sana Anda mau konsultasi sama malaikat. Kalau ada yang ngajukan begitu, kalau tak bilang pinter ya nggak pinter, gila amat mungkin ya begitu gila ya, jadi susah amat gitu. Ya, jadi lawannya observable itu adalah yang tidak bisa diriset adalah hal-hal gaib. Meski menjadi bahan pokok kajian pendidikan agama Islam. Nah, karena apa? Karena tidak recordable, tidak bisa direkod. Kamu rekam nggak bisa, kamu catat dengan tulis nggak bisa, kamu potret nggak bisa. Siapa yang bisa motret kehidupan malaikat? Ya kan? Misalkan siapa yang bisa memotret kehidupan alam barzah? Nah, itu. Jadi jangan asal gegabah gitu. Kalau dibilang nggak sok tahu ya atau sok pinter atau gila amat gitu. Karena syaratnya fakta sosial itu harus bisa observable, bisa recordable, bisa dicatat. Jika Anda amati dengan indera itu bisa dilihat lalu bisa dicatat bagaimana problemnya di situ, bentuknya di situ, sifat-sifatnya di situ, bisa Anda catat. Dan Anda bisa ukur, measurable, dapat diukur perubahannya, tangible-nya diukur. Kalau hari ini, misalkan Anda meneliti tentang model guru mengajar di kelas, itu pekan ini, itu Anda bisa ukur mengajarkan apa, materi yang disampaikan, definisi. Lalu pemahaman siswa ada ukur, apakah siswa tahu apa yang disampaikan.
Lalu apakah siswa memahami, atau termasuk guru yang menyampaikan, apakah gurunya itu memahami apa yang disampaikan. Lalu apakah gurunya memahami bagaimana tingkat pemahaman siswa. Nah itu bisa Anda ukur semua dengan penjelasan yang Anda buat oleh diri Anda sendiri dengan ukuran-ukuran yang Anda buat. Misalkan indikator memahami itu anak-anak yang mendengarkan kuliah atau pembelajaran di kelas itu paham betul baik dari segi istilah, definisi, dan maknanya. Misalkan apa yang disebut dengan taat kepada Allah. Taat, definisinya tahu, maknanya tahu, dan aplikasinya tahu, paham. Nah, itu memahami. Itu bisa Anda ukur, Anda bisa buat. Kalau dia paham bahwa yang disebut taat itu adalah menggunakan nas semestinya, misalkan bahwa setiap perintah Allah dia jalankan tanpa bertanya, itu taat. Kalau bertanya, itu kurang ajar. Misalkan, ya Allah, kenapa aku diperintah untuk ibadah kepadamu? Itu kurang ajar, jelas. Karena dia kurang ajarnya bisa dari dua jalan, yang mutlak tidak tahu atau kurang ajar karena tahu. Mutlak tidak tahu begini, kalau ditanya, kamu hidup itu berasal dari mana? Kok kamu tahu-tahu hidup? Kok tahu-tahu kamu punya rezeki dari mana? Kalau dia paham itu semua berarti kurang ajar. Kalau dia nggak paham kok bisa hidup dari mana ya? Nah, artinya kalau diperintah untuk beribadah ya udah nggak usah tanya, beribadah saja. Nah, dengan cara-cara yang Anda latihkan sebagai guru PAI. Nah, 3 syarat minimal, masih ada syarat yang lain tapi ini yang paling kelihatan. Ya, tadi yang tak tulis misalkan accessible, bisa diakses datanya. Itu setelah Sociable masuk di situ. Uangnya terjangkau untuk itu. Macam-macam fasilitas, alat dan bahan itu diperhitungkan. Kalau kamu mau meneliti malaikat kan alat bahannya opo gitu ya. Nah ini contoh di mana bagaimana meletakkan posisi yang disebut fakta sosial kependidikan. Lokusnya di mana? Ya di sekolah paling gampang. Sekolah, di pesantren, di masjid, di pembelajaran informal apa saja yang terkait dengan pendidikan agama Islam. Itu lokus yang paling gampang dilihat di dalam fakta sosial tadi. Ada 2 lokus, yang satu adalah kebijakan, satu lokus di mana tadi terkait dengan pembelajaran atau pengalaman pembelajaran. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Halo, apa masih connect ini? Masih. Loh, kok nggak ada suaranya? Yang lain? Masih, Pak. Masih. Pak. Sudah jelas? Jelas. Kalau ada yang merekam lebih baik. Habis lewat. Ada yang rekam? Ada, Pak. Bagus. Kemarin ada yang rekam lucu. Jadi video bisu. Ya, karena banyak hal yang repot kemarin ya. Wifi-nya nggak jalan, semua nggak jalan. Kalau dimatikan semua videonya, lumayan lah suaranya bagus ya. Suara saja udah bagus. Baik, bagaimana melihat contoh untuk bisa membaca produk dari penelitian yang dimaksud tadi. Secara teori metodologis, Anda bisa baca di bukunya Peter L. Berger yang dulu saya suruh baca waktu Islam Indonesia, Tafsir Sosial Atas Kenyataan. Ini memang makro teori ini sosiologi, tetapi Anda bisa belajar dari situ karena ini kualitatif. Bagaimana menafsirkan fakta sosial kependidikan tadi. Jadi kalau Anda masuk ke kelas meneliti itu, melihat guru dan wawancara, tidak sekedar teks yang Anda dengar Anda tulis, tapi perlu direduksi data itu. Artinya apa? Dipilih. Data itu relevan tidak? Data itu menjadi pendukung bagian yang saya cari tidak? Data itu misalkan kategorinya yang mana? Kategori
pendukung pernyataan teoritis atau pembelaan teoritis. Data itu bicara tentang misalkan fakta yang terjadi dalam konteks upaya pembelajaran atau cita-cita. Nah, kalau riset ya jangan cita-cita, ya realnya apa gitu. Nah, metode ini Anda bisa baca dari buku itu. Yang kedua, Anda bisa baca bukunya Martin van Brunessen yang rakyat kecil itu, Islam dan Politik. Ini buku tidak lazim tapi bisa untuk belajar. Di bab 1, 2, 3 itu ditampilkan verbatim. Verbatim itu apa? Hasil observasi dan wawancara Martin terhadap objek yang diteliti. Disebut Mbok Bakul ini kerja sehari dapat Rp1.000 padahal suaminya sakit, anaknya sekolah. Itu diceritakan di situ dan dimuat di dalam buku laporan atau buku yang diterbitkan itu. Dan tidak lazim. Hanya Martin van Brunessen di satu buku itu saja. Entah waktu itu kecelakaan atau sengaja nggak tahu, tapi Martin memberikan contoh kepada kita, itu loh kalau kamu meneliti. Datanya seperti itu. Biasanya buku lain tidak disebut datanya itu. Langsung dalam bentuk presentasi yang atraktif kira-kira gitu, bertutur, lalu dianalisis juga dengan atau didasarkan dengan teori yang dia buat, langsung analisis dalam 1 paragraf, 2 paragraf begitu terus. Contoh macam itu Anda lihat di buku-buku yang ya misalkan Reclave yang mendalam semacam itu, panjang, bosan bacanya ya, campur aduk gitu. Nah, buku ini di bab 1, 2 itu cerita tentang data verbatim. Nah, sama kalau kamu nanti meneliti di kelas problem pembelajaran, kamu harus ceritakan semacam itu, tapi itu tidak perlu ada di dalam laporan karena memperbanyak halaman. Itu ada sebagai dasar yang Anda akan footnote, menjadi diambil sedikit bagian sebagai bukti. Kelak kalau ada yang tanya, mana buktinya, ini hasilnya. Nah, itu didokumentasi tersendiri dalam satu bundle ya verbatim itu. Nah, bukunya Martin ini Anda ulang, masih punya ya bukunya Martin, itu sebagai contoh. Tetapi problemnya yang di sini nanti bukan itu yang dicari, tapi yang dicari adalah yang terkait dengan 2 lokus tadi. Terkait kebijakan negara, kalau SMA itu sekarang guru SMA di bawah gubernur, artinya kalau Anda besok melamar guru SMA pegawai negeri, itu Anda akan diputar se-Jawa Tengah. Misalkan Anda sudah naik karir harus kepala sekolah, Anda asli Solo, karena nggak ada job di Solo, Anda ditaruh di atas gunung mana gitu, Gunung Muria. Anda harus merantau, pisah dengan suami kalau perempuan, pisah dengan istri kalau laki-laki. Itu yang terjadi karena se-Jawa Tengah. Dan se-Jawa Tengah itu luas, Cilacap sampai Cepu itu sama dengan kalau jalan di Australia itu dari hampir 2 negara bagian. Gitu. Atau di Eropa sejumlah banyak negara itu. Ya, Eropa negara kecil-kecil gitu. Nah, itu luas banget di Jawa Tengah. Nah, tapi kalau kamu guru SMP itu hanya 1 kabupaten. Kalau kamu jadi pegawai negeri di Wonogiri, ya udah diputernya sak Wonogiri itu. Mulai dari guru biasa, nyalon kepala sekolah, pemilik sekolah hanya sak Wonogiri. Nah, ini bagian dari riset yang Anda boleh. Di mana Pak? Karena ini masa PPKM, calon lureng juga. Anda bisa meneliti di sekolah di mana kamu berada sekarang, ya jarak 10 kilo, 15 kilo, atau dekat rumah 2 kilo, tidak masalah. Yang penting Anda membuat judul itu memiliki distinksi ya, perbedaan dengan judul-judul yang sudah ada. Kalau sama ya namanya sih ya maling gitu ya, mencuri, dan itu akan ketahuan pasti. Dan ini Anda dari 360-an sekiranya berebut judul yang nggak boleh sama dan harus sudah terjadi pada pertemuan kedua. Kalau enggak Anda sudah ketinggalan. Karena setiap pertemuan Anda harus sudah meng-create sesuatu berbasis judulmu itu. Nah, misal, ketika Anda dapat judul itu di poin CPMK 2, membuat roadmap dan desain riset
pendidikan kualitatif serta bisa menemukan subjek penelitian pendidikan kualitatif. Kalau judulnya Anda tidak punya, gimana Anda membuat roadmap? Anda lihat di RPS ya, sudah? CPMK? Halo? Iya Pak, sudah. Nah, 112 itu. Jadi kalau judulmu sudah ada, setelah judul sudah ada, pertama judulnya benar, sudah terkonfirmasi diskusi dengan saya di sini. Lalu Anda membuat yang disebut latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini harus benar karena semua berbasis judul. Misalkan kalau Anda meneliti tentang, kalau kemarin kita bahas LPPIK, tapi sekarang kita kita bahas dengan pesantren tahfidz. Tahfidz ini menarik ya. Sekarang sudah hampir banyak, tapi tentu punya keunikan masing-masing. Walaupun di 3 metode itu hampir sama. 3 metode talakinya sama, misalkan apanya sama 3 itu. Ya, tapi ada yang berbeda, misalkan dengan terjemahan, dengan gerak isyarat tangan. Misalkan baca surat Al-Mulk, tangannya sambil gerak-gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil artinya itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tangan-tangannya ke atas ke bawah. Sudah pernah lihat ya? Sudah pernah lihat? Pernah Pak. Nah, Kenapa? beda kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala huwal azizul ghafur, ke atas. Jadi dia memaknai itu, maka cepat bisa. Nah ini tentu bisa dijelaskan di dalam proses tahsin tahfidz ini. Yang sekarang sudah banyak variannya, kalau dulu hanya metode Iqra gitu. Walaupun masih ada ini, cucu saya itu belajar masih Iqra, masih digunakan walaupun. Tapi tidak semua menggunakan, tidak ada yang menggunakan model apa lagi, misalkan dengan alam tadi, tadabbur alam, ada dengan talaki, ada macam-macam ya. Nah itu kan kalau Anda membandingkan dari 3 metode, misalkan Kutab dengan metode apa gitu, metode atau di Solo ini kan dekat-dekat, misalkan yang Kutab itu apa unggulnya dibanding dengan yang metodenya tadi yang apa metode yang pakai kiroati misalkan. Nah, dibanding itu sih menarik itu kalau itu. Nah, Anda buat judul yang benar lalu membuat latar belakang. Latar belakang masalah itu hanya bisa dibuat kalau judulnya sudah jadi. Karena latar belakang itu menjawab pertanyaan kenapa saya memilih subjek yang saya teliti dalam judul itu. Nah, dijawab itu berbasis observasi dari lokasi dan persoalan di sana. Kalau tanpa itu tidak bisa membuat latar belakang masalah. Karena latar belakang masalah ini harus benar menjadi dasar untuk Anda membuat pertanyaan penelitian. Nah, kalau judul benar, latar belakang benar, pertanyaan penelitian benar, baru Anda membuat konstruk teorinya. Konstruk teori benar, dari mulai A sampai Z, baru Anda berpikir bagaimana saya mencari data, maka Anda tulis metodenya. Metodenya apa toh? Jangan banyak metode ditulis, enggak. Setelah metode, ada 2 metode pengumpulan data, yang kedua adalah, yang satu metode pengumpulan data, yang kedua adalah analisis data. Harus jelas. Baru analisisnya sendiri dan kesimpulan. Contoh begini, kalau orang belajar berolahraga tenis lapangan dengan tenis meja, maka alat dan bahannya beda. Alatnya tenis lapangan raket, alatnya tenis meja bat istilahnya ya. Bat. Lalu bahannya beda, bahan bolanya beda, bahan alat beda. Lalu lokasi bahan lapangannya beda. Tentu metodenya berbeda, walaupun hampir sama-sama tenis.
metodenya berbeda, sangat spesifik. Walaupun di pukulan tangannya sama, hampir sama karena cara muntirnya sama, segala macam sama, tetapi beda hasilnya ketika salah sedikit karena bolanya ringan, pendek lapangan dan sebagainya. Ini yang saya maksud bahwa latar belakang benar, ya pertanyaan benar, teorinya benar, metodenya benar. Tanpa itu Anda tidak bisa membuat penelitian. Jadi judulmu besok, pekan depan sudah harus jadi. Saya kira banyak ruang yang Anda buat, karena tadi terbuat 2 lokus. Kalau Anda tertarik kebijakan yang dibuat oleh negara atau gubernur, dimulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, karena gubernur membawai SMA, bupati membawai SMP, itu SMA, SMK, Aliyah itu di bawah gubernur, lalu dibawa lagi ke Menak gitu. Nah, kebijakan. Lalu pengalaman pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran PBM itu Anda bisa masuk ke ruang-ruang atau lokus-lokus di mana yang Anda pilih. Kalau Anda pekan ini sudah dapat, maka Anda bisa membuat kenapa saya pilih judul itu. Judulnya misalkan perbandingan metode talaki dan qiraati di dalam menghafalkan Quran. 1 juz misalkan. Di lokasi ini dan ini. Nah, itu ditentukan dulu. Lalu kenapa ya saya pilih judul itu? Nah, dibuat alasannya. Misalkan qiraati berbasis begini. Sementara talaki begini. Nah, 2 ini punya perbedaan tempat dan perbedaan pengasuh atau apa misalkan disebut di situ istilahnya apa ya? Apakah selalu disebut disebut pendamping atau karena saya lihat tidak selalu atau penyimak atau apa macam-macam istilahnya ya, tergantung desain dari sekolah itu. Dan itu ada dibuat. Lalu pertanyaannya, apakah keduanya memiliki efektivitas dalam capaian penghafalan juz 30? Yang kedua, apakah keduanya mampu misalkan sampai kepada memahami ayat itu, tidak sekedar apa. Nah, itu misalkan baru metodenya apa, konstruk teorinya bagaimana, baru metodenya. Tanpa judul itu tidak akan bisa membuat ya apa yang disebut dengan alasan penelitian atau latar belakang masalah itu. Tidak bisa membuat pertanyaan penelitian yang benar. Tidak akan bisa membuat konstruk teori yang tepat untuk menganalisis tadi. Tidak akan bisa membuat metode dan sebagainya. Maka tugas pekan ini Anda punya judul dan sudah Anda tulis latar belakangnya. Jadi nanti biar konfirmasi begini. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Belum, Pak. Belum terus apa ini? Nanti pertanyaannya jangan-jangan bukan ilmu. Ini di absen enggak, Pak? Terus aku malas ngajar berikutnya. Terus? Ada lagi pertanyaan? Enggak ada? Kalau enggak ada, selesai kuliah ini. Pak, boleh bertanya? Nah, mulanya selesai kuliah untuk apa? Lama-lama, udah pinter semua. Nah, hasil semua itu nanti ditunjukkan di dalam bentuk ini. Di atas itu ada teknik penilaian ya. Sudah lihat? Hasil kamu observasi itu menjadi bagian dari setelah judul tadi, terus partisipasi Anda bagaimana. Lalu diunjuk kerjakan kepada saya. Inilah Pak sampai di sini. Saya akan menilai termasuk lesan karena nanti luring. Insya Allah bulan berikutnya Oktober kita luring ketemu. Kalau enggak November. Sebelum selesai semester itu akan ada konfirmasi dengan ketemu tatap muka sampai jadi.
Dan ini saya batasi hanya pertemuan ke-8 lalu sudah jadi. Kalau lebih dari itu tak anggap buangan, karena di pekan pertama judul sudah jadi semua, latar belakang sudah jadi semua. Karena secara teori Anda sudah cukup. Ya, silakan. Halo. Pak izin bertanya. Pak, Ya, mohon maaf izin bertanya. Kalau misalnya untuk judul kualitatif itu misal mengambil dari pemanfaatan masjid atau pendidikan non formal, apakah boleh? Perasaan misal Mbak, langsung saja judulnya apa? Anjay. Ini pemanfaatan masjid sebagai lembaga Islam non formal. Apa maksudnya dari judulmu itu? Memang ada masjid dimanfaatkan untuk dangdutan? Kan pertanyaannya gitu, apa latar belakang yang mendasari judul itu? Jangan kegiatan non formal itu apa? Dangdutan, seperti kajian TPQ seperti itu, Pak. Lah memang sudah seperti itu. Okay. Terus pertanyaannya apa sih mau diteliti? Jadi penelitian itu kan mencari jawab atas kesenjangan antara teori dan praktek. Ini Mbak misalkan, ini ada menarik sekarang di Indonesia. Indonesia itu sekarang sedang berantem tentang persoalan aliran. Aliran begini. Pertama, sesama aliran Sunni. Orang yang nggak setuju Salafi itu dibilang dia Wahabi. Kalau nggak lebih parah lagi dibilang kadrun. Termasuk Muhammadiyah itu dibilang Wahabi dan kadrun. Ya, karena dia nggak setuju dengan kelompok lain menggunakan ini. Lah itu nanti buat penelitian kan gampang. Ada kesenjangan, jarak perspektif atau cara pandang antara fakta yang terkait dengan bagaimana beribadah sesuai Quran dan hadis. Yang kedua, fakta ibadah itu harus juga melibatkan tradisi lokal. Nah, kedua-duanya nggak akan ketemu ini. Berarti kan ada jarak. Nah, yang dimaksud tradisi lokal apa? Ada juga yang baca Quran pakai nada irama langgam Jawa. Ini kan sebenarnya mundur ya, karena Nabi sudah menentukan kiroah itu sudah sekian, adalah asroh, 10 macam kiroah. Salah satunya yang kita kenal adalah kiroah yang kita baca itu dari Asim. Yang kedua dari Syu'bah an Asim. Yang ketiga Waris an Nafi dari Nafi. Kita waras secara semocol. Maka tadi kalau tahfidz tadi misalkan ada lagi di Solo misalkan yang mengembangkan tahfidz dengan waras. Jadi dia pakai misalkan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun. Kan bingung kamu kok yu'minun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kok dibaca yu'minun kok enggak yu'minun. Nah itu warasnya baca gitu. Warasnya tuh kalau Anda buka Quran waras. Jadi begini. Nah, yang namanya hamzah itu berubah di 3 tempat. Kalau dia dhammah, dia menjadi wawu. Kalau kasroh menjadi ya. Kalau fathah menjadi alif. Lah waris membacanya dibaca tidak menjadi hamzah itu menjadi mati. Tapi karena itu dia dhammah maka menjadi wawu. Alladzina yu'minunan seperti amana billah. Amana kan enggak amana. Itu waras, malah bingung toh. Ini yang kenal aja beberapa yang. Nah, kalau Anda meneliti bagaimana misalkan di Iskarima apakah belajar tentang model tahsin tahfidz qiraah sab'ah gitu kan. Bandingannya dengan tadi yang pakai langgam Jawa. Jadi
kemunduran yang luar biasa karena ketidaktahuan dan kebodohan saya pikir, karena bodoh mutlak. Jadi orang nggak bisa menjangkau Al-Quran tuh ngomongnya macam-macam. Kayak Muhammad Kece ini kan ngomongnya macam-macam karena dia bodoh. Dia nggak ngerti Quran sebenarnya. Maksud saya Bujun Ibrahim alumni Sobron itu ngomong macam-macam kan bodohnya. Bahasa Arab pun dia tidak paham, Quran tidak paham, so ahli Quran, ahli bahasa Arab di depan orang-orang lingkungan dia. Asal dia bisa baca belepotan sudah dianggap ahli. Karena sing ngoke orang bodoh persis. Kalau Anda tak sodori mobil termewah dan terbaik di dunia saat ini yang bisa terbang, tak suruh nilai mesti belepotan kamu nggak paham. Ada mobil terbang kan? Coba nilai itu. Nah, itu sak bunyi-bunyimu. Ya persis kamu nilai dosen di UMS itu sak bunyi-bunyimu karena kamu nggak paham dosen itu siapa. Nah inilah ketika Anda mengajukan judul tadi itu tidak membahas tentang jarak kesenjangan teori dan praktek. Tapi kalau Anda misalkan membahas tentang begini ya bisa. Misalkan kalau Anda berkutat, misalkan solusi kesulitan pembelajaran sholat ya dalam aplikasi berbagai mazhab. Nah itu bisa di masjid ini. Jadi misalkan ada nggak di masjid yang takbir setelah takbir terus tangannya taruh perut sedagap, ada yang takbir tidak ditaruh perut, ada yang takbir kakinya melebar, ada yang takbir tangannya di bawah telinga atau di depan dada, kan macam-macam itu. Nah itu jadi konflik gak di masjid lah, itu yang dipelajari Mbak. Karena itu menjadi bahan dasar kamu besok mengajar di kelas. Semua yang Anda riset ini adalah bagian yang tak terputuskan atau tak tersediakan dari kompetensi yang Anda mau jadi guru PAI. Tolonglah fokus ke situ. Karena pertanyaanmu itu memang menunjukkan bahwa kamu memang tidak mendalam belajar di PAI. Padahal di lokus Quran itu banyak sekali yang Anda bisa pelajari. Jadi yang terutama yang bisa bahasa Arab bagus itulah, masuklah ke sana. Ada problem besar sebenarnya di kalangan umat ini. Indonesia yang dianggap gede, mungkin ada yang bilang 78, 88%. Yang bisa Islam itu cuma 2%-an saja. Gimana mau tegak Indonesia roboh ya iya babak belur. Bahkan guru-gurunya di kelas ngajar aja babak belur gitu loh ya. Jadi judul semacam itu tidak direkom akhirnya, walaupun lokusnya benar masjid, tapi subjek yang ditelitinya benar gitu loh. Ya, Zulfa? Ya Pak. Yang lain Masih. Fokuslah kepada konten. Konten dulu. Iya. Baru lokus. Yeah. Jadi konten ini penting. Ya, silakan. Yang lain? Apa sudah? Baik, silakan siapkan konten-konten itu kalau Anda nggak punya ide hari ini. Nanti tolong rekamannya di-share ya. Di-share ya grup yang lain juga ya. Biar saya nggak ulang-ulang. Iya Pak. Siapa yang rekam? Mas Taufik. Taufik mana? Taufik Kemas apa Taufik Hidayat? Halo Taufik yang mana? Taufik yang mana ini? Oh, ini Taufik badminton itu? Atau sepak bola? Ya, saya kira ini rekamannya Anda share. Untuk rekaman saya, kalau hari ini jernih ya karena tidak video semua hidup, saya kira rekamannya cukup bagus lah. Yang kemarin belepotan. Memang wifi saya ngadet-ngadet jadi itu ya mohon maklum. Cara hari ini tidaklah. Ini cukup jelas, gamblang saya kira dan tinggal Anda bagaimana segera di WA grup itu silakanlah Anda manfaatkan untuk saling bagaimana menulis judul. Mungkin barangkali nanti ada yang respon, ada yang tidak. Pokoknya disitulah Anda semacam apa ya, menunjukkan kalau judulku begini ada yang mau tanggapi yang lain gimana. Tapi menurut saya janganlah ditanggapi. Podo-podo orang ngerti nih kok nanggapi bubrah kabeh ya kan. Kayak tadi loh, Anda tak sodori mobil terbagus yang bisa terbang suruh menilai pasti hancur semua. Hancur semua pasti. Karena nggak paham. Lebih baik Anda ajukan di situ.
Kalau ada waktu saya komentari, kalau enggak ya pas kuliah. Anda nanti kan merenung-renung juga, oh iya ya judul saya salah juga akhirnya. Fokus ke konten yang aplikatif, berbasis pengalaman, bisa best practices, artinya misalkan pengalaman sekolah-sekolah unggul itu, atau best practices kegagalan sekolah-sekolah. Jadi banyak sekolah Muhammadiyah gulung tikar hari ini, banyak sekolah negeri gulung tikar hari ini, banyak kampus gulung tikar gara-gara PPKM. Kenapa? Pembelajaran online itu ternyata tidak semudah yang dipikirkan orang. Modalnya perlu lebih banyak dari sekolah tatap muka. Memang ngirit kos, ngirit segala macam, tapi pulsanya lebih boros dan lebih jahat dari Anda kalau ketemu. Yang kedua adalah kelemahannya, Anda tidak berkembang secara sosial dan psikologis. Pembelajaran tatap muka itu membantu yang lain. Secara sosial Anda bisa memperbaiki diri karena ketemu orang banyak yang berbeda-beda, Anda bisa membaca tanpa tanya, oh itu lebih baik saya tiru begitu, itu buruk saya nggak tiru, kan gitu. Secara psikologis Anda pun latihan ketemu orang, cara ngomong saya bagaimana. Kalau begini nggak bisa. Jadi kekurangannya banyak sekali untuk pembelajaran online ini. Karena apa? Tidak ada interaksi sosial dan psikologis yang berjalan secara natural atau disebut genotip X environment itu. Tidak ada itu paling mengerikan ke depan. Nanti Anda hidup di rumah-rumah yang repot, itu semua akan repot ke depan. Repot untuk bagaimana belajar berorganisasi, berpolitik, atau memimpin sesuatu umat, negara dan sebagainya. Anda bisa di rumah kan hanya bisanya ibadah khusus mahdhah kepada Allah, sholat lebih rajin, ngapalin Quran lebih rajin, tapi keluar rumah gagap, ada matahari terang, bingung beloloan. Ada orang bisa begini, kamu bingung, nggak bisa apa-apa. Itu contoh. Karena 2 tahun ini momen kehilangan untuk generasi ini. Saya kira itu ada. Nah, kalau mau meneliti itu menarik sebenarnya. Meneliti itu menarik. Cukup ya. Topik, tolong di-share setelah ini rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.